Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sari bi sa'iril asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Innalil arifin bikulli nafasin darajatu alfu syahid, yang artinya setiap napas bagi orang yang arif billah itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Jadi napas orang yang arif billah, apa yang disebut dengan napas orang yang arif billah? Orang yang arif billah itu adalah orang yang ma'arif, orang yang kenal. Itu orang arif billah. Jadi napas yang orang arif billah itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Nah jadi disitulah orang-orang yang ma'rifat. Nah, jadi karunia artinya satu kali nafas bagi orang yang arif billah sama orang yang mati syahid 1000 orang. Orang yang arif billah itu orang penyembah yangkah kada mutlak, orang pamal ibadah kada mutlak, orang yang selalu berzikir kada mutlak, orang selalu bangun tengah malam kada mutlak. Itu orang yang abid. Nah, orang yang abidillah, orang yang abid. Orang yang arif, orang yang kenal. Dia tahu turun naik napasnya itu, nah. Tahu. Bukan sembarang napas. Kalau orang umum, napas kita ini umum dahulu, nah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu umum. Tapi walaupun umum, banyak aja orang yang kada tahu. Nah, jadi setelah khusus, nah kan umum khusus pulang. Untuk pemakaian kita orang yang marifat, tubadil, terpindah, terganti ampe hu Allah. Jadikan kalimat la ilaha illallah. Nah kayak apa? Tadi kan kalau naik hu keluar Allah. Sedangkan bagi orang yang khusus, nah keluar la ilaha, masuk ilallah. Jadi nanghu Allah tadi tubadil terganti sudah. Kalau hu Allah itu umum. Kalau kita sudah mengambil khusus, jadi napas kita berkalimahkan la ilaha illallah. Nah, ini orang yang berzikir, ini orangnya. Makanya hebat ini. Tanpa la ilaha illallah tidak bisa dia salat. Tanpa la ilaha illallah tidak bisa inya mengaji. Tanpa la ilaha illallah tidak bisanya bangun tahajud. Berarti ini. Nah, makanya ini yang dimaksud. Kan ujar Rasulullah, maukah kalian kutunjukkan yang lebih baik kan, yang lebih baik daripada mengimpakkan, menyedekahkan emas? Ya zikir. Nah zikir. Tapi zikirnya tadi harus tahu. Nah ini hebat kalian. Ada daripada emas, pahamlah. Mun kada nang ini kawalah kita, itu maksudnya. Nah. Tapi kalau bersedekah bagus juga. Emas bersedekah. Ini kan yang maksud pemahaman ini. Zikir nang ini, nah ini andaknya.
lebih baik daripada menginfakkan emas, lebih baik daripada harta benda. Harta benda kada ada artinya jika tambahin. Nah ini yang namanya zikir kalimat la ilaha illallah itu menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kan kayak ini zikir kita la ilaha keluar, illallah ke dalam, la ilaha ke dalam illallah. Jadi menembus petala 7 petala bumi ya awak. Nah, jadi kan kalau kita berzikir la ilaha ka waktu mainnya 7 petala langit bumi, bulu, kulit, darah, daging, orang, tulang, otak, somsom. Kemudian napas kita ke atas ilallah menembus 7 petala langit. Kalimat langit, kalimat roh, kalimat bumi, batang tubuh. Batang tubuh ini 7 lapis bumi, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, somsom. 7 lapis langit. Nah, kalimat roh, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berarti, nah, ini jadi kita mainnya. Lihat deh, kita kadang kau lagi sembahyang nih, karena inya sakit. Ada kau lagi membaca salawat nih, nang main. Ada kau lagi bangun tahajud tengah malam nih. Nah, jadi makanya ini menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi. Karena kalimat la ilaha illallah ini distributornya. Jangan itu gedung dan gudang, gudang dan gedungnya. Segala tempat-tempat apapun, segala amal-amal ibadah apapun, tanpa la ilaha illallah tidak akan bisa mungkin berjalan. Membaca burdah ya, menggadang ini orangnya ini. Nah ini yang dikatakan tadi, innalil arifin bikulli nafasin darajatu alfus syahid. Setiap napas bagi orang yang arif bila sama dengan orang yang mati 1000 orang. Orang tuh 1000 orang beramal beribadah. Maksudnya kada ada artinya, kada ada ini, paham? Nah itu maknanya. Orang 1 juta, 2 juta beramal beribadah. Mun kada ada ini kayak Pak. Nah, coba mun kada ada ini kau orang beramal beribadah. Siapa ini? Inilah diri yang hidup. Napas, nafsi, nafsu. Nafsu kepada binatang, napas kepada manusia, nafsi kepada diri Allah Ta'ala. Nah ini. Jadi dengan ilmu ini, jangan ibarat itu walaupun artinya setetes, walaupun setitik, tapi dipakai. Kada boleh mendikti siapapun. Karena masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di situ. Tidak semua guru lengkap ilmu, tidak semua murid kada lengkap. Nah, jadi kada awak. Jadi guru hanya menyampaikan kayaknya pemakaiannya masing-masing. Bilanya hebat walaupun murid, tapi hebat memakai, kalah guru. Guru sekadar menyampaikan. Nah, di situ. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi ini ianya tuh nang pondasinya. Mengada ini nah. Ayo. Salat karena ini, beramal beribadah karena ini, dia membaca apapun karena ini. Siapa ini? Nafsi, diri. Makanya dijadikan kalimat la ilaha illallah, baik diri yang zahir ataupun diri yang batin. Kan tadi zikir menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. La ilaha kawa. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, somsom. Masuk, naik ke atas, illallah. Menembus kudrat, iradat, ilmu, sama basakan. Jadi itu yang menguasainya nang si ilallah. Tanpa si ilallah, kada kau berbuat apa-apa. Itu orang yang hebat. Itu yang berzikir, membaca salawat. Itu yang hidup mulia. Nah itu yang mulia orangnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bilanya kada keluar lagi atau kada masuk lagi ini. Jadi pada hakikatnya pintu kematian parak kada. Kada madang isok na parak benar.
tak takang lah kada sadar lagi nya. Nah, jadi inilah artinya tajalli zat Allah Ta'ala melalui nih fi'il af'al kelakuan. Nah, kita berlimbah tangan ini orang yang siapa? Ya nang la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku kenyataan wujud Allah. Jadi Allah Ta'ala bernampak dan bernyata kepada insan, bukan bertempat. Di mana nyatanya Allah? Nyatanya kepada roh. Di mana nyatanya roh? Kepada mata melihat sifat besar. Di mana nyatanya roh? Kepada telinga bersifat sama mendengar. Di mana nyatanya roh? Kepada hidung menjadikan napas. Di mana nyatanya roh? Kepada mulut lalu menjadi kalam. Di mana nyatanya kepada roh? Kepada batis lalu berjalan kudrat. Nah, ketangannya berimbai fi'il af'al kelakuan. Kada ada sedikit pun kita berisi apa-apa. Nah, makanya kalimat Allah itu alif lam lam ha jad sifat asma af'al. Kalimat alif lam lam ha alif jad diri roh. Lam awal sifat batang tubuh. Lam akhir bangaran masing-masing. Huruf ha berdiri, berduduk, berbaring, bergerak, berkelakuan. Huruf H. Jadi kalimat Allah, nyatakan yang kalimat Allah tadi, yang namanya Allah tadi, nyatakan, maka takbir Allahu Akbar. Bukan mengakui, tapi kita menyatakan. Menyatakan adanya Allah. Kalau mengakui ini Allah Ta'ala, salah. Kalau menyatakan, membenarkan ini bujur. Kalau bertempat Tuhan salah, tapi bernampak. Kalau bertempat di situ aja begana, tapi bernampak. Kamar sih bernampak. Bernyata kemana anak ini? Nya kata-kata ini pemahamannya dan sedikit aja tergelincir. Makanya aja orang belajar ilmu tersebut seperti telur di ujung tanduk. Amun hintalunya mantah, coba hintalunya dimasaki, gugur lah. Nah cocok ke tanduk ke hadapan gugur. Nah itu kan bujur aja orang belajar ilmu ma'rifatnya seperti telur di ujung tanduk. Bah, dari hadapan kada pacah, gugur. Tapi bila kita masakin, nah itu ibaratnya ilmu, belajar tapi kada diamalkan. Sembahyang parai, puasa parai, ulun ilmunya kada ada. Kada wani menyalahkan kan urusan pribadi, tapi ilmunya kada ada. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan telur di ujung tanduk. Amun inya dimasaki, masak. Nah, kada mau gugur hintalo tadi, kayak itu maknanya. Atau di mata sapi atau di limpeng, cocok ke tanduk. Ada mau gugur, dan gugur itu mantah. Karena ilmunya mantah, ilmu dedangaran. Nang kada belajar, kada cuma dikti orang. Nah, jadi jakanya ibaratnya itu, artinya orang-orang yang artinya mendikti orang itu, mempunyai orang itu seolah dirinya hebat. Hilang kesempurnaan daripada ilmu. Karena kan rahasia itu pada diri manusia masing-masing. Karena boleh mungkin membongkar ilmu orang tuh banyak nama itu. Kita cari persamaan bukan cari perbedaan. Memang sudah nyata berbeda tapi hakikatnya sama. Berbeda sifatnya, tapi jadinya sama. Berbeda kalau sifatnya. Nah kayak roti, nah kayak untok, nah kayak bingka. Sama wujudnya, gelapung. Nah itu, jangan mencari perbedaan sifatnya, cari persamaan zatnya. Nah itu. Jadi kan maunya mahawalan orang. Kayak apapun ilmu orang tuh bujur taruh. Bujurnya di sini. Nah, bujurnya di sini. Ya, umpamanya, ini tuh jarang maksiat, menyuntan. Apa ini? Bujur juga, bujur di neraka. Nah itulah hukumnya. Nah itu. Jadi kalau kita pikirin dia bujur. Nah jadi di sini. Jadi apapun di situ jangan mencari perbedaannya, cari persamaannya. Kalau mencari persamaannya, ada mubahuan. Lihat ya, nah kayak untok tadi, nah untok bingka, roti. Kalau mencari perbedaannya bahadatan ujar bingka aku nang nyaman, ujar untok aku nang nyaman, ujar roti aku nang nyaman. Padahal kemudian gelapung hampir seberitan. Nah kayak itu. Jadi kita mau memponis orang lah.
Jadi disinilah kita cari persamaannya. Jadi kembalinya sabartaan. La ilaha illallah. Kita meninggalkan pun di situ. Karena jelas Rasulullah, man kana fi akhirul kalam la ilaha illallah jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir la ilaha illallah, surga. Bukan dengan lidah. Kalau dengan lidah kita nak meninggal, kalau kita nak mengatakan la ilaha illallah sulit. Apalagi nya kada tahu, apalagi nya enggan, apalagi di dunia tapi berzikir. Nah, itu bisa dikategorikan ujar Rasulullah tadi, barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir la ilaha surga, nah la ilaha masuk illallah, meninggal. Nah, itu yang dimaksud. Mau kada mau tuh pasti gitu. Mun lidah kita tidak bisa kada menjamin. Kalau umpamanya nya berzikir 1000 2000 sehari. Tapi munnya kada marifat, sulit untuk akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah. Nah, sulit. Tapi kalau dia tahu ilmunya, pasti. Nah, pas kita keluar la ilaha masuk ilallah. Nah, karena kalau dipungkiri lagi, nah terus naik napas la ilaha illallah sampai akhir hayat. Pian garing tetap, pian di rumah sakit dalam koma tetap zikir. Melidah ada lagi. Nah terus naik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana hilangnya? Ke dalam rahasia Allah Ta'ala. Kemana guru aja? Mati lu pian, pian tahu dong, tahu ya. Nah cuma kayak itu dulu teorinya. Keluar masuk akhir, berarti meliputi kepada batang tubuh. Lalu kan mesra'nya roh dari batang tubuh, iya nang jarang kada buruk, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Karena dia mesra tadi antara rohani dan jasmani. Jasmani, rohani, mesra, nurani, rabbani mesranya. Jadi kada mungkin berpisah. Wajar aja, nah di situ ilmunya, tambah pulang amalnya. Nah, jadi itulah perjalanan orang yang marifat, karena dia memakai syariat tarikat, hakikat dan marifat. Memakai jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi salatlah empat ini kita pisah. Bamal bibir dan empat ini kita pisah. Nah, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi jasmani ini satu, sedangkan rohani itu tiga. Di dalam rohani itu ada nurani, di dalam nurani ada rabbani, tiga. Jadi satu ya rohani, ya Muhammad. Jasmani umat, jadi Muhammad. Nah, ikutan si umat. Umatnya awak, batang tubuh ini umat, jemaah. Batang tubuh ini umat, mengikuti kepada Muhammad. Kemana roh, kasih itu jasad. Kemana Muhammad, kasih itu umat. Nah itu, makanya selamat. Makanya ngaranya syafaat Muhammad. Syafaat Muhammad ini kada mahadang hari kiamat. Demi ini juga syafaat. Dengan syafaat itu berhimpun kepada Muhammad. Berhimpun jasmani ini kepada roh. Batis ini berhimpun kepada roh. Jangannya kada roh karena Allah berjalan. Mata berhimpun kepada roh. Jangannya kada roh karena Allah melihat. Talinga ini berhimpun kepada roh. Jangannya kada roh karena Allah talinga mendengar. Muntung bapandir berhimpun kepada roh. Itu yang namanya syafaat Muhammad. Jadi kada kaina ini secara hakikat, secara syariat kaina dapat syafaat itu secara syariat, bujur kan salah. Cuma secara hakikat yang namanya syafaat Muhammad, syafaat Nabi itu himpunkan diri kita kepada Muhammad. Kayak apa menghimpunkan secara ilmu. Itu batis itu nah. Awak lo berjalan berhimpun kepada Muhammad. Coba kan kada berhimpun kepada roh, kalau berjalan, nah itu maksudnya syafaat. Dikira kayak apa ini secara hakikat. Nah, dapat itu syafaat sudah. Nah, itu wajib dapat syafaat karena sudah tahu. Karena apabila tidak tahu dengan diri Muhammad, kada dapat syafaat. Nah, kayak para minta syafaat kepada Muhammad, lawan Muhammad kada tahu. Muhammad sudah wafat, cari Muhammad yang hidup yaitu roh. Nah, roh ini akan memberi syafaat kepada jasad, jasadnya umat. Jadi pada hakikatnya awak ini adalah umat, sedangkan roh itu Muhammad. Jadi Muhammad
ikutan umat. Nah di situ game sudah di situ. Jadi jangan sak dan ragu lagi, nyatakan, benarkan yang ada pada diri kita Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma satu. Kalau Muhammad banyak bercabang-cabang, karena memang roh kita bangaran Muhammad. Dalam diri pian roh Muhammad, dalam diri pian roh Muhammad. Wajiblah mengakui ini Muhammad, wajib. Ambamun kada ada Muhammad kayak Pak. Nah itu bedanya. Cuma mengaku Nabi Muhammad tuh dusta, ada boleh. Tapi kalau yang menyatakan ini Muhammad benar. Bini-bini bang rohnya ya Muhammad. Laki-laki ya Muhammad. Orang tua rohnya ya Muhammad. Kakak ya Muhammad juga. Itu karena memberi kita syafaat. Makanya kenal dengan diri roh, kenal dengan Muhammad. Kenal dengan Muhammad, kenal dengan Allah Ta'ala. Nah jadi ini perjalanan marifat. Ini yang dikatakan tadi innalil arifin bikul nabasin dari jalan pusat. Mahatnya aja. Hat aja orangnya yang berzikirna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan lidah. Lidah tidak hebat tanpa napas. Nah, walaupun artinya mulut kita tidak mengatakan zikir la ilaha illallah, tapi napas kita, hidung kita itu sudah mengatakan keluar la ilaha illallah. La ilaha keluar masuk ilallah. La ilaha keluar masuk ilallah. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha keluar tak ilallah masuk. La ilaha keluar ilallah masuk. La ilaha illallah. Nah nyaman gelak. La ilaha keluar tuh nafas masuk ilallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai muntung kita berhenti, tetap nafas jalan. Pian balik ke rumah, tetap nafas zikir jalan. Pian guring, tetap nafas zikir jalan. Pian meninggal, berarti pian meninggal diakhiri dengan nafas berzikir la ilaha illallah. Nah ini dimaksud surga. Ya di situ ilmunya, bukan muntungnya. Jadi di situ yakinkan selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.